resep makanan yang kelihatannya enak, tapi hasil jadinya malah nggak enak. Padahal instruksinya jelas, alat dan bahannya juga lengkap. Hasilnya tetap nggak sesuai ekspektasi. Tapi ini bukan tentang resep dan juga makanan. Terus, tentang apa dong? Ini tentang sistem administrasi negara. Banyak orang mengira bahwa begitu kebijakan ditetapkan, maka masalahnya langsung selesai. Padahal, kebijakan baru tahap awalnya saja. Ibaratkan, kita membuat makanan dari sebuah resep. Kita sudah punya alat dan bahan, tapi dalam proses pembuatannya kita salah, dan orangnya nggak bisa baca dengan benar, alhasil makanan yang akan dibuat tidak akan sesuai. Seperti apa bentuknya? Ternyata ratusan ribu penerima bansos merupakan pemain aktif judi online. PPATK temukan 51.611 ASN jadi pemain judol. Kenapa kebijakan yang bagus masih gagal di lapangan? Kenapa bantuan masih sering salah sasaran? Ini adalah refleksi dari pengalaman masyarakat sehari-hari. Dalam administrasi negara, kebijakan itu tidak berdiri sendiri. Ada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kalau salah satunya bermasalah, hasil akhirnya juga ikut terdampak. Koordinasi antar lembaga juga sangat penting. Ibarat kerjasama tim, kalau jalan masing-masing, tujuan bersama sulit dicapai. Data harus sinkron dan pembagian peran harus jelas. Selama ini kita cenderung mengkritisi kinerja dan sistem yang dibuat pemerintah. Tapi apakah kita pernah mengapresiasi proyek pemerintah yang berhasil bahkan mendunia? Ada satu proyek pemerintah yang beneran berhasil, nggak korup, nggak mangkrak, dan nggak cuma jadi wacana. Dan anehnya, justru proyek ini yang paling berguna. Apa proyeknya? QRIS. Ini nggak di-endorse dan bukan budget pemerintah, purely karena menurut aku QRIS tuh keren. Coba pikir deh, dari mall mewah sampai tukang cilok depan gang, semua bisa dibayar QRIS. Dan ketika masyarakat jadi makin cashless, uang tuh muter lebih cepat. Yang gagal di proyek lain, QRIS justru berhasil bikin akselerasi adopsi teknologi skala nasional. Nah sekarang di seluruh Asia Tenggara, bahkan di Jepang dan Korea, QRIS sudah bisa dipakai. Tapi kalian tahu gak bagian paling smartnya itu bukan di QR-nya, tapi di datanya. Kalian pikir deh, semakin banyak transaksi digital, makin akurat juga bank akan kasih kredit. Dan maka makin tepat juga pemerintah bikin kebijakan. Nah ini level infrastruktur ekonomi yang sebenarnya jarang banget Indonesia berhasil bangun. Kalau satu proyek sesukses ini aja bisa nge-boost ekonomi secepat itu dan juga ngeganti habit orang-orang, kira-kira apa yang bakal terjadi kalau semua sistem digital Indonesia dibangun serapih ini? Menurut kamu selain pembayaran, apalagi sih proyek yang harus dibangun pemerintah yang urgent dan bisa beneficial juga untuk kita-kita gini? Coba komen di bawah. Kebijakan yang baik tidak hanya dirancang dengan rapi, tapi sangat bergantung pada orang yang menjalankannya. Kemampuan aparatur, ketersediaan sumber daya, dan kondisi di lapangan sangat menentukan arah kebijakan ke depannya. Ketika kebijakan belum berjalan optimal, kita perlu melihatnya secara menyeluruh. Bukan hanya fokus pada hasil akhirnya saja, tapi kita juga harus fokus pada sistem, koordinasi, dan bagaimana kondisinya di lapangan. Nah, negara yang baik adalah negara yang mau mendengarkan keluh kesah masyarakatnya. Oleh karena itu, negara tidak bisa berjalan sendirian. Pemerintah, masyarakat, swasta, dan berbagai pihak lainnya perlu bekerja sama agar sistem administrasi negara dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, kami juga memiliki prinsip, yaitu kami mendengar, kami berbenah, karena kebijakan yang baik bukan hanya dirancang dengan benar, tapi dijalankan dengan berpihak pada masyarakat.